Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi episode yang ke-35. Selamat mendengarkan. Terkadang bergulirnya waktu seakan-akan tidak dirasakan oleh beberapa orang yang sedang melakukan kewajibannya. Pada saat itu, bulan pun sudah meredupkan cahayanya, sehingga mentari pagi segera menggantikan kewajiban dengan cahaya yang menghangatkan Mayapada. Burung-burung pun ikut bercanda riang dengan berbagai gayanya. Burung serikatan dengan lincahnya berlompatan di antara ranting-ranting bambu sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Sedangkan burung kutilang dengan jambulnya menari-nari di atas daun pohon jambu kluduk. Dan burung perenjak pun tidak mau ketinggalan dengan suaranya yang saling bersaut-sautan. Burung-burung itu seakan-akan menyambut kedatangan Gatra Bumi beserta kedua sahabatnya, yaitu Glagah Putih dan Putut Yudoklana yang baru menyeberangi Kali Progo. Kakang, betapa bahagia dan damainya bila kehidupan ini seperti burung-burung itu, berkata Gatra Bumi kepada rekannya. Sambil tersenyum, Glagah Putih pun menjawab perkataan Gatra Bumi. Gatra Bumi, betul katamu, namun Yang Maha Pencipta bukannya tidak adil. Tetapi seandainya seperti kita ini tidak dikuasai oleh keinginan yang berlebihan, maka hidup akan terasa damai seperti yang engkau katakan tadi. Maksud Kakang Glagah Putih, apakah kita seharusnya bisa menerima kenyataan dan jangan menyangkalnya? Ketika mendengar kata-kata Gatra Bumi, Putut Yudoklana tertawa. Lalu ia pun berkata, engkau ternyata sudah tambah dewasa dalam hal pemahaman Gatra Bumi. Kemudian sambil berjalan, mereka pun sudah tidak terasa telah memasuki sebuah padukuhan. Dan di saat itu, Glagah Putih pun sedang bertanya kepada seorang yang akan pergi ke ladangnya. Maaf Kisanak, kalau boleh aku tahu, apakah nama padukuhan ini? Dipandangi Glagah Putih itu sejenak, dan baru beberapa saat kemudian orang itu menjawabnya. Padukuhan ini bernama Padukuhan Daungan Kisanak. Glagah Putih pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mengucapkan terima kasih. Namun ternyata mereka hanya lewat saja dan kemudian meneruskan perjalanannya. Beberapa saat kemudian ketiganya telah berjalan sampai di sebuah bulak yang cukup panjang. Pada saat itu, ketika mereka hampir memasuki sebuah gerumbulan pohon perdu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya beberapa orang. Saat itu salah seorang sambil tangannya walang kerik atau berkacak pinggang bertanya, kalian mau kemana Kisanak? Kami hanya ingin lewat saja Kisanak, jawab Glagah Putih. Apakah kau tahu bahwa darah ini terlarang bagi orang yang belum kami kenal? Kembali orang itu berkata, maaf Kisanak, kami memang belum mengetahui, jawab Glagah Putih. Tetapi kami hanya mengetahui jalan ini saja, maka kami pun ingin melanjutkan perjalanan lewat jalur ini. Kiai Darugeni, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, mengapa tidak langsung kita bungkam saja mulut orang-orang ini? Maksud Kiai Klugu Aren kita binasakan. Betul Kakang Kiai Darugeni, jawabnya. Namun yang tidak diduga-duga, Glagah Putih tiba-tiba saja tertawa bergelak-gelak. Sehingga membuat Putut Yudoklana maupun Gatra Bumi terkejut hingga terheran-heran. Sebab mereka tidak pernah melihat sikap Glagah Putih yang jarang tertawa seperti itu. Kenapa Kisanak tertawa? Apakah kalian memang ingin meledek kami? Kiai Klugu Aren itu pun menggeram.
Tetapi saat itu Gelagah Putih tidak menjawabnya. Bahkan tertawanya diperkeras. Sehingga telinga mereka yang mendengarnya seperti terngiang-ngiang, hingga gendang telinga pun seperti ditusuk-tusuk duri kemarung. Kiai Darugeni pun menjadi sangat marah. Saat kemudian ia pun mulai ikut tertawa. Dan tertawa itu seakan-akan mengimbangi tertawanya Gelagah Putih, karena suaranya menggelegar bagaikan geluduk di siang hari. Dan benar juga, ternyata ada sesuatu yang agak aneh dirasakan oleh Gelagah Putih. Ia seakan-akan merasa dadanya panas seperti terbakar api, sehingga ia pun menghentikan tertawanya. Gelagah Putih sadar orang yang menyerang dadanya itu telah mengeterapkan sejenis ajian gelap ngampar. Namun ia pun segera mengimbanginya dengan menyalurkan tenaga murninya, terutama di sekitar dada. Sehingga sedikit demi sedikit rasa panas di dadanya mulai berkurang, bahkan sudah mulai tidak terasa lagi. Ketika melihat lawannya itu seakan-akan merasa tidak terpengaruh oleh ajiannya, maka Kiai Darugeni itu tertawa dan meloncat sambil telapak tangannya menghantam ke perut lawannya. Sambaran yang dipukul lawannya ternyata sudah dirasakan di perut Gelagah Putih, dan rasa panas pun dirasakan seperti serangan yang pernah dirasakan di dadanya. Namun dengan ketenangannya, Gelagah Putih tetap dapat mengatasi hawa panas yang ditimbulkan serangan lawannya itu. Ketika telapak tangan Kiai Darugeni hampir mengenai perutnya, Gelagah Putih dengan tangan kanannya menebas lengan lawannya. Dis! Sedangkan dua jari tangan kirinya merapat secepat kilat ditusukkan ke telapak tangan lawannya. Kiai Darugeni melihat serangan Gelagah Putih begitu cepat, maka ia pun menarik sedikit telapak tangan yang menyerang ke arah perut Gelagah Putih. Lalu dengan gerakan cepat, ujung telapak kakinya telah menendang ke paha lawannya. Maka pertempuran itu pun menjadi sengit. Jurus-jurus yang belum pernah diperlihatkan Gelagah Putih begitu rupanya, sehingga sulit ditangkap oleh nara lawannya. Sehingga tahu-tahu lengan Kiai Darugeni terkena tebasan Gelagah Putih. Sehingga Kiai Darugeni pun sambil tertolong surut. Tetapi di saat itu tangan Gelagah Putih pun merasakan seakan-akan menebas sebuah baja. Sedangkan Kiai Darugeni, tendangannya yang mengenai lawannya, ia juga merasakan seakan-akan seperti menghantam batu kali yang licin namun keras. Sesaat kemudian, keduanya berloncatan mundur beberapa langkah. Keduanya saling mengamati apa yang baru saja mereka alami. Ternyata dalam hatinya mereka pun sama-sama mengakui akan ketangguhan yang mereka kuasai. Pada saat itu, Putut Yudhokena telah menghadapi lawannya yang bersenjatakan sebuah canggah besi. Ia pun telah mengimbanginya dengan senjatanya berupa pedang pipih tapi lentur. Pertarungan keduanya terlihat begitu cepat, sehingga terjadi beberapa kali benturan senjata yang mengakibatkan timbulnya percikan bunga api dari senjata keduanya. Dan bunga api pun telah memencar hingga berhamburan ke segala arah. Sementara itu di sisi lain, Gatra Bumi pun telah dengan sengitnya bertempur melawan Kiai Gluguaren. Mereka telah mengandalkan kecepatan gerak dan ketangkasan. Di saat itu lawan Gatra Bumi dengan cepatnya menyerang ke beberapa bagian tubuhnya. Kiai Gluguaren dengan kecepatan geraknya telah memutari lawannya. Gatra Bumi pun yang belum pernah menghadapi ilmu seperti sekarang, ia merasakan sedikit pusing. Saat kemudian Gatra Bumi telah mulai mengeterapkan ilmu getarnya, sehingga dengan ilmu tersebut ia dapat merasakan bila ada getaran pukulan yang mengarah ke badannya,
maka dengan cepat ia pun dapat menghindari maupun berganti membalasnya. Demikianlah, area di dekat gerombolan perdu itu telah terjadi pertempuran yang dahsyat, sehingga area itu pun penuh dengan daun-daun perdu dan ranting-ranting pepohonan terlihat berhamburan. Pada saat itu pertempuran Gagah Putih dengan lawannya sudah merambah ke ilmu puncaknya masing-masing, di mana saat itu Kiai Darugeni telah mulai merapalkan sebuah hajian. Dan sesaat kemudian tiba-tiba Kiai Darugeni badannya seakan-akan berubah hingga kelihatan menjadi bertambah tinggi dan besar. Kemudian yang tidak disangka oleh Gagah Putih, sebuah pukulan yang teras mengarah ke badan Gagah Putih, dan pukulan tangan Kiai Darugeni seperti terbungkus api yang berkobar-kobar. Namun dengan tangkahnya Gagah Putih menghindar, dan sesaat kemudian terdengar suara yang menggelegar, desplum. Suara pukulan itu telah menghantam tanah sehingga menimbulkan bekas yang gosong, disertai timbulnya asap yang menghitam. Hampir saja pukulan lawannya mengenai Gagah Putih, seandainya ia tidak menghindar dengan cepat. Melihat Kiai Darugeni benar-benar sudah mengeterapkan ilmu pamungkasnya, saat kemudian Gagah Putih pun mulai merambah ke ilmu yang baru, yaitu sejenis ajian sabengen. Dengan ringan tubuhnya tiba-tiba telah melesat ke arah lawannya yang ia barengi dengan satu pukulan yang mengarah di bawah ketiak Kiai Darugeni. Tas! Namun begitu cepatnya serangan itu, sehingga Kiai Darugeni tidak sempat menghindar, dan tahu-tahu badannya telah bergetar. Keseimbangannya menjadi goyah, dan pada saat itu kembali sebuah tendangan cepat mengarah dagunya, sehingga Kiai Darugeni itu terpental sehingga sampai tak sadarkan diri. Dan tak terasa lama, ternyata pertempuran tersebut memakan waktu cukup lama juga, hingga malam pun telah tiba. Namun pada saat itu langit terlihat cerah dengan bintang-bintang yang bertebaran menghiasi angkasa. Sementara itu Putut Yudokrana masih menandingi lawannya yang bersenjata canggah pendek. Pedang pipisnya lentur seperti karet, sudah bergetar hingga mendengung-dengung dan telah mengoyak beberapa tubuh lawannya. Namun lawannya ternyata masih bisa bertahan. Sedang di sisi lain, Gatra Bumi sudah mempersiapkan ilmu celeret tahunnya, sebab ia melihat lawannya dalam keadaan bersiap dengan berdiri tegak. Kemudian kedua telapaknya telah siap ditemukan seperti menepuk, dan saat kemudian kedua ujung telapak tangan Kiai Glugu Aren sudah diarahkan ke tubuh Gatra Bumi. Lalu Kiai Glugu Aren dengan cepatnya telah mempertemukan kedua telapak tangannya dan dietupkan dengan keras. Maka sebuah seleret sinar kemerah-merahan telah meluncur mengarah ke Gatra Bumi. Sementara itu tidak lama, Gatra Bumi segera memasang kuda-kuda. Kedua tangannya diletakkan di pusat dan kemudian diangkat sampai ke dada, sedangkan telapak tangan yang satunya diangkat lurus. Lalu ia hentakkan sehingga sesuatu hawa panas yang diselimuti oleh kabut tipis telah meluncur dengan derasnya, menghantam sinar kemerah-merahan yang meluncur ke arahnya. Bluar! Suara benturan telah memecahkan dinginnya malam. Pada saat itu Gatra Bumi terhuyung-huyung sehingga ia sampai jatuh dan merasakan dadanya seperti tertekan dan terkena benda berat yang seperti memantul. Namun beberapa saat kemudian Gatra Bumi dengan cepat berusaha meluncat, dan ternyata ia pun berhasil berdiri dengan gagahnya. Saat itu lawannya yang bernama Kiai Glugu Aren telah terpental dan bergulung-gulung hingga menerjang gerombolan perdu, sehingga
lawan Gatra Bumi itu sampai tidak terlihat oleh Gatra Bumi. Sementara itu, Kiai Dargeni setelah bertempur dengan Gagah Putih, ia pun telah memberikan isyarat dengan suara seperti suetan. Lalu Kiai Dargeni telah meloncat meninggalkan lawan-lawannya dan meleset ke gerumbulan berdut. Dan beberapa orang kemudian mengikutinya. Di saat itu, malam pun semakin larut dan sinar rembulan masih setia menyinari bumi dengan warnanya yang putih keperak-perakan. Di area pertempuran pun tinggal Gagah Putih, Gatra Bumi, dan Yudo Kelana. Kemudian dengan caranya masing-masing, ketiganya sudah mulai mengatur pernapasannya setelah mereka baru melakukan pertempuran dengan lawannya yang belum diketahui dari mana asal usul perguruan lawannya itu. Dan tak berapa lama kemudian badan mereka sudah merasakan bugar kembali. Ketiganya telah memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Sebab esok harinya mereka akan segera melanjutkan perjalanannya menuju ke Bukit Tidar. Dan seperti biasa yang mereka lakukan, maka ketiganya mulai mengatur waktu untuk bergantian berjaga-jaga di saat beristirahat nantinya. Tetapi pada saat itu ternyata waktu pun berlalu begitu cepatnya, dan tak terasa pagi pun sudah menyambutnya. Di saat itu semburat merah telah muncul di ufuk timur, dan mereka pun segera mencari belik atau sumber mata air di sekitarnya untuk membersihkan diri. Mereka pun ternyata tidak terlalu lama karena di beberapa langkah dari mereka pun telah menemukan sebuah belik. Demikianlah setelah selesai membersihkan diri, Gagah Putih bersama keduanya mulai berjalan ke arah Bukit Tidar yang sudah tidak lagi jauh dari padukuhan tersebut. Demikianlah episode yang ke-35. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.